tentang frugal living. Beberapa waktu belakangan ada banyak sekali pembahasan tentang frugal living, dan aku melihat dari beberapa sumber bahwa itu artinya adalah hidup hemat sesuai dengan kebutuhan sehingga bisa menabung. Aku baru tahu sih istilah ini setelah tren seperti sekarang, tapi sepertinya aku sudah menerapkannya sejak pertama sekali aku bekerja dan memperoleh penghasilan sendiri. Ada fakta unik tentang masalah keuangan yang pernah aku alami. Jadi, dulu pertama kali selesai kuliah, aku bekerja di salah satu perbankan swasta di Kota Medan. 2 tahun bekerja di sektor perbankan, saya pindah bekerja di salah satu instansi pemerintah yang ketepatan penempatannya itu di kota yang sama, yaitu Kota Medan, dengan penghasilan 3 kali lipat dari penghasilan sebelumnya ketika masih di sektor perbankan. Uniknya, ketika aku menghitung konsumsi dalam sebulan, itu nominalnya sama dengan total penghasilan yang aku peroleh di pekerjaan sebelumnya. Padahal dengan penghasilan sebesar itu, dulunya aku masih bisa nabung. Aku jadinya sadar bahwa memang makin besar penghasilan kita, makin besar juga pengeluaran kita, karena memang kita makin gampang untuk ngeluarin uang. Kita merasa bahwa kita memperoleh atau kita punya penghasilan yang lebih besar nih, sampai kadang-kadang kita lupa untuk memisahkan mana yang adalah kebutuhan, mana yang adalah keinginan. Dari kesadaran ini, aku coba untuk kembali mengelola keuangan dengan lebih baik, sama seperti sebelumnya aku mengelola keuangan dengan penghasilan yang lebih kecil daripada apa yang aku peroleh pada saat itu. Ada 3 cara yang aku lakukan yang aku pengen share, semoga berguna untuk teman-teman. Yang pertama, memisahkan rekening konsumsi dan rekening tabungan. Jadi, menentukan proporsi berapa yang akan dikonsumsi, berapa yang akan ditabung, berapa yang akan diinvestasikan. Dan ini sangat penting untuk membuat kita disiplin dalam penggunaan keuangan. Dan tabungan itu menurutku sangat-sangat penting. Jadi kalaupun kita melakukan investasi, tetap harus ada tabungan, karena itu berbeda. Ketika kita memerlukan dana liquid segera, kita punya tabungan. Yang kedua, mencari investasi yang sifatnya cicilan. Kenapa cicilan? Karena ini akan membuat kita disiplin mengalokasikan dana untuk investasi. Bisa cicilan emas, bisa cicilan properti. Hanya menurut aku ada satu hal penting ketika kita mau ambil investasi dalam bentuk cicilan, yaitu menyesuaikan dengan jumlah penghasilan kita. Menurutku tidak baik untuk terlalu ketat banget gitu ya. Dan aku sendiri punya prinsip, jangan sampai karena investasi ini aku nggak bisa jajan dengan enak, karena aku suka banget makan. Dan dalam kaitannya dengan poin nomor 1 tadi, penting untuk membuat perhitungan yang matang, karena kita tuh ada banyak pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya nggak selalu sih gitu, tapi kayak misalnya untuk kondangan, kayak misalnya untuk ulang tahun teman, kayak misalnya untuk apalah gitu, kita masing-masing beda, tapi bisa dibuat kalkulasinya gitu. Mungkin di awal-awal ketika udah dibuat proporsinya, kadang-kadang jadinya kita menyesuaikan lah selama beberapa bulan. Kita kira misalnya proporsi segini cukup untuk konsumsi, ternyata setelah dijalani 1 bulan itu masih kurang. Jadi kayak penyesuaian, trial and error gitu loh, sampai menemukan formasi yang benar-benar firm, yang cocok buat kita. Dan untuk investasi ini pun akan menyesuaikan berdasarkan perhitungan-perhitungan itu. Pada intinya, penting untuk membuat ketika pun kita punya cicilan investasi, itu nggak mengganggu kita di dalam konsumsi, di dalam saving, di dalam kebutuhan-kebutuhan hidup yang lain. Yang ketiga, tidak FOMO, fear of missing out, atau takut ketinggalan. Kayak kita tahu ya bahwa tren itu selalu berganti
gitu. Entahkah tren fashion, tren skincare, tren gadget, tren apa aja selalu berganti. Dan memang iklan-iklan dan lingkungan kita juga mungkin menarik kita kepada pola hidup yang seperti itu. Tapi ketika kita bisa membedakan mana yang menjadi kebutuhan, mana yang menjadi keinginan, ini akan menolong kita untuk tidak mengeluarkan uang hanya supaya kita sama dengan orang-orang di sekitar kita, hanya supaya kita mengikuti tren-tren yang ada. Tapi untuk hal ini aku akui bahwa setiap orang tingkat kesulitannya berbeda. Karena memang ada orang-orang yang pengen banget ngikutin perkembangan zaman gitu, apalagi dalam hal fashion atau barang-barang kepemilikan gitu. Ada juga yang memang punya prinsip yang kuat dan juga bentukan dari perjalanan hidup yang membuat percaya diri aja sekalipun nggak ikut tren yang ada gitu. Percaya diri aja sekalipun kelihatannya dari penampilan, dari barang-barang yang dimiliki nggak sekeren teman-temannya. Dan menurutku ini penting banget. Jadi kalau teman-teman merasa fear of missing out, takut ketinggalan dengan tren-tren yang sedang terjadi di iklan-iklan televisi dan di lingkungan sekitar, menurutku pilihan yang terbaik bukanlah memenuhkan ego kita yang seperti itu. Jadi buat teman-teman yang merasa dirinya FOMO, fear of missing out, tapi ingin menerapkan frugal living ini, aku punya satu tips. Tipsnya adalah mempelajari lagi di mana letak percaya diri kita yang tepat. Kalau kita meletakkan rasa percaya diri kita pada barang yang kita punya, pada pakaian yang kita gunakan dengan brand apa, pada penampilan kita, pasti untuk lepas dari FOMO ini sangat sulit. Tapi ketika kita melihat bahwa identitas diri kita, nilai diri kita bukan bergantung pada apa yang ada di eksternalnya kita, maka untuk lepas dari fear of missing out ini menjadi lebih mudah. Dan memang nyatanya nilai diri kita bukan bergantung pada apa yang kita pakai dan barang-barang apa yang kita punya. Hanya itulah kebohongan yang ditanamkan ke dalam pikiran kita sejak dahulu kala sampai sekarang gitu. Ada aja iklan atau lingkungan sekitar kita yang memberikan nilai-nilai yang seperti itu. Jadi bagaimana kita menilai diri kita akan sangat mempengaruhi banyak hal, termasuk bagaimana kita memandang benda-benda yang kita pakai. Uniknya yang sering terjadi mungkin ketika menyadari FOMO, yang kita lakukan adalah berusaha terus-menerus memiliki apa yang orang lain miliki. Padahal mungkin yang lebih kita butuhkan itu adalah belajar mencari dan meletakkan percaya diri pada dasar yang tepat.